Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwah, kita bisa lanjutkan kembali syarah hadis arba'in pada sesi yang ketiga dalam silsilah daurah kali ini. Kita sekarang memasuki hadis yang ke-22 ya. Qala al-muallif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi hafizahullah rahimahullahu ta'ala. عن جابر الحديث الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا Adkhulul jannah? Qala na'am. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, salah satu dari 7 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada satu orang yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu? Ara'aita idza shallaitu as-salawat al-maktubat. Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah kalau aku sudah menunaikan salat-salat yang wajib, salat 5 waktu yang wajib, wa sumtu Ramadan, dan aku juga menunaikan puasa Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku juga menghalalkan semua yang dihalalkan, wa haramtul haram, kemudian aku juga mengharamkan, menganggap haram maksudnya, semua yang diharamkan. Walam azid ala dzalika syai'an, dan setelah itu aku tidak melakukan apa-apa lagi sebagai tambahan. Cukup 4 hal saja, salat 5 waktu yang wajib-wajib, puasa Ramadan, menganggap yang halal itu halal dan menganggap yang haram itu haram. Tidak lebih dari itu. Adkhulul jannah, bisakah aku masuk jannah dengan itu semua? Kata Nabi SAW, na'am. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sedikit menjelaskan, wa ma'na haramtul haram, maksud dari menganggap yang haram itu haram atau mengharamkan yang haram-haram adalah ijtanabtuhu, yakni menjauhi yang haram. Wa ma'na ahlaltul halal, sedangkan pengertian dari menganggap halal yang halal atau menghalalkan yang halal-halal adalah fa'altuhu mu'taqidan hillahu, aku melakukan apa yang dihalalkan itu di atas atau diiringi dengan keyakinan bahwasanya itu memang halal. Taib. Penjelasan dari hadis ini, tadi itu adalah makna secara global ya. Adapun penjelasannya, hadis ini dari segi takhrijnya memang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan lafaz seperti ini. Jadi tidak ada perbedaan antara lafaz yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah dengan lafaz yang dijumpai dalam kitab Sahih Muslim. Adapun penjelasan Imam An-Nawawi sendiri di akhir hadis ini tentang makna dari ahlaltul halal, menghalalkan yang halal, yang ditafsirkan oleh beliau dengan melaksanakan diiringi dengan keyakinan bahwasanya itu memang halal. Jadi
tidak hanya menganggap itu berupa keyakinan tapi juga mengamalkan yang halal. Beliau perlu ditinjau ulang, ini penafsiran ini perlu ditinjau ulang. Ketika menghalalkan yang halal ini harus dibarengi dengan melakukan yang dianggap halal. Yang lebih tepat adalah meyakini kehalalannya. Walaupun dia tidak mengamalkan. Karena kalau harus ada amal, tidak cukup dengan keyakinan, ini repot. Ya, tidak semua orang mampu untuk melaksanakan semua yang dianggap halal dalam Islam. Dan bukti konkret dalam hal ini banyak. Contoh yang dihalalkan itu adalah menikah lebih dari satu istri sampai maksimal 4. Halal. Hukumnya halal. Tapi apakah untuk menghalalkan aturan ini harus melakukannya? Nah, tidak. Ya, tidak harus. Jadi yang lebih tepat adalah cukup kita meyakini kehalalan perbuatan atau ucapan tersebut tanpa harus dibarengi dengan merealisasikannya. Dan di samping itu kita tidak mampu untuk menentukan mana saja yang dihalalkan dalam Islam ini. Apa saja yang dihalalkan? Banyak. Apalagi kalau menyangkut masalah muamalah. Ya, makanan, berbagai macam jenis makanan, minuman, binatang-binatang yang halal kita makan. Terlalu banyak. Kalau kita harus nyobain satu persatu, nggak mungkin kita bisa menyelesaikan itu semua. Jadi sekali lagi yang wajib adalah cukup meyakininya sebagai sesuatu yang dihalalkan. Bukan harus dibarengi dengan melaksanakan. Haramtul haram, mengharamkan yang diharamkan, itu pengertiannya adalah menjauhi perbuatan haram tersebut tapi harus dengan keyakinan. Jadi kalau beliau hanya mengatakan ijtanabtuhu juga kurang pas. Ketika An-Nawawi rahimahullah itu menafsirkan haramtul haram cukup dengan menjauhi yang haram, ini malah kurang pas. Yang pas bagaimana? Meyakininya sebagai sesuatu yang diharamkan kemudian dijauhi. Karena ada orang tidak melakukan sesuatu, dia jauh dari suatu perbuatan, tapi tidak punya keyakinan sama sekali bahwasanya itu dilarang. Dia cuma nggak senang aja berbuat itu, dia tidak berminat. Ada nggak? Ada. Ya, ada orang yang selama hidupnya dia mungkin tidak pernah mau makan daging babi umpamanya, atau tidak pernah mau minum minuman keras. Tapi ketika ditanya bagaimana menurutmu hukumnya haram atau halal, mungkin dia bilang halal. Nah, jadi tidak tepat ketika mengharamkan yang haram itu hanya ditafsirkan dengan menjauhi saja. Harus dengan keyakinan bahwasanya itu memang diharamkan oleh Allah. Adapun tentang sholat cukup jelas ya, sholat 5 waktu di sini adalah rukun Islam yang kedua. Yang membedakan antara seorang muslim dengan non muslim, ciri khasnya adalah sholat. Oleh karena itu orang-orang munafik di masa Rasulullah itu masih menjaga sholatnya, masih sholat maksudnya ya, walaupun sholatnya cepet-cepetan, karena mereka yakin, mereka sadar betul untuk agar supaya mereka ini tetap dikira muslim, mereka harus sholat. Ya. Karena kalau mereka nggak sholat, nanti orang tahu, oh ternyata nggak sholat toh. Jadi munafik pun di masa Rasulullah itu masih sholat, dan sholatnya masih di masjid. Betul, saya nggak bohong. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan begini, cukup panjang hadisnya. Awalnya beliau mengatakan, qad 'allamallahu nabiyyakum qad 'allamakum nabiyyukum sunanal huda.
Ya. Nabi kalian mengajarkan kepada kalian ajaran-ajaran yang penuh dengan hidayah. Wa inna min sunanil huda, ya, di antara sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran yang penuh dengan hidayah, yang bila kalian tinggalkan itu kalian akan sesat, adalah ityanul jamaah haitsu yunada bihinna. Mendatangi sholat berjamaah di tempat dia mendengar ajakan untuk sholat berjamaah. Maksudnya dia mendengar panggilan adzan. Maksudnya di masjid. Walau shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal munafiq fi walau takhallafa walau shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kalian ini merubah kebiasaan, yang laki-laki yang dimaksud di sini adalah kalau kalian ini menjadikan praktek sholat 5 waktu kalian ini di rumah bukan di masjid, seperti kebiasaan orang yang malas ke masjid ini, berarti kalian telah meninggalkan ajaran Nabi kalian. Dan kalau kalian meninggalkan ajaran Nabi kalian, tersesatlah kalian. Walaqad ra'aituna. Ini intinya di sini. Dan saya masih ingat persis kata Ibnu Mas'ud. Bagaimana ketika kami menyaksikan adanya seseorang yang sampai dipapah, dibopong oleh 2 orang, ya, yuhada bainar rajulain hatta yuqama fis shaf, supaya dia bisa ikut masuk dalam shaf salat berjamaah. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan kami masih ingat persis di masa kami itu, di masa para sahabat Rasulullah, di zaman Rasulullah maksudnya, tidak ada yang punya kebiasaan telat sholat berjamaahnya atau tidak datang sholat berjamaah kecuali orang-orang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Jadi mereka ini masih datang, cuman telat-telat datangnya, males-malesan. Karena kalau mereka tidak datang, tidak sholat di rumahnya, tidak sholat di masjid, nggak ada yang tahu mereka sholat gitu loh. Nah, bahaya ini buat mereka, buat menjaga kredibilitas mereka, ini bahaya kalau sampai ketahuan tidak sholat berjamaah. Jadi mereka karena terpaksa mereka masih sholat berjamaah walaupun agak terlambat datangnya. Ini menunjukkan jelas betapa urgennya menjaga masalah sholat 5 waktu ini, sehingga kalau Nabi mengatakan orang yang tidak sholat itu bukan muslim, ya wajar, ya wajar. Siam Ramadan juga jelas merupakan rukun Islam yang keempat setelah salat dan zakat, dan tentunya setelah syahadat. Dan saum di sini pengertiannya secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Secara bahasa ya, cukup menahan saja. Apapun yang ditahan bisa dianggap dia sedang berpuasa, termasuk menahan untuk tidak berbicara. Inni nadartu lillahi sauman falan ukallimal yawma insiyya. Kata Ibunda Maryam, aku telah bernadar untuk puasa pada hari ini. Puasa untuk Allah sehingga aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Ya, ini salah satu pengertian puasa ya ini, atau pengertian puasa secara bahasa adalah menahan. Adapun secara istilah al-imsak an kulli ma yubtilus siyam min tulu'il fajr ila ghurubis syams ta'abbudan lillah. Menahan diri dari apa saja yang bisa membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari dalam rangka ibadah. Harus dalam rangka ibadah. Tidak cukup hanya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan dan lain-lain, walaupun durasinya sama persis, tapi kalau tidak ada niat ibadah tidak akan dianggap sebagai
saum. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dari awal hadis ini, yang merupakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang mana? Naam. Ya. Cuman 3 huruf terakhir itu. Iya, kata Rasulullah. Karena yang banyak bicara di sini adalah si penanya. Bagaimana menurut Rasulullah kalau saya bla 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 bla, masuk saya masuk surga? Iya. Jadi iyanya ini yang hadisnya Nabi. Tapi dalam bahasa Arab al-jawab mu'adun, as-su'al mu'adun fil jawab. Sebetulnya bukan cuman iya. Semua itu sabda Nabi SAW. Karena kalau Nabi bilang tidak, berarti gak berlaku semua kan itu. Ketika Nabi mengatakan na'am, berarti semuanya itu benar. Nabi merestui semua itu. Ini menjadi sunnah Rasulullah SAW, ini sunnah takririyah. Ya, persetujuan beliau. Beliau menyetujui semua ungkapan ini. Ini begini bisa menghasilkan seperti itu. Betul. Seakan-akan beliau mengatakan itu semua dari awal sampai akhir. Ya. Itu hadis yang ke-22. Berikutnya hadis yang ke-23, al-hadis ats-tsalits wal 'ishrun. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Abi Malik al-Harits bin 'Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru dhiya'un wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslim. Makna secara umum dari hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan memang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hanya oleh Imam Muslim. At-tuhur syatrul iman. Ya. Tuhur itu nama dari tindakan bersuci, namanya. Jadi praktek bersucinya itu bahasa Arabnya at-tuhur. Syatr ini ada yang menafsirkannya sebagai separuh, ya, syatru al-iman. Jadi bersuci itu sebagian dari atau separuh dari keimanan. Wa alhamdulillah, ucapan alhamdulillah ini tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan amal kebaikan. Wa subhanallah walhamdulillah, sedangkan ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya atau ucapan ini akan memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi, di antara langit dan bumi, langit-langit yang 7 itu. Was-salatu nurun, ibadah salat adalah nur, ada burhan, ada dhiya. Ini adalah jenis-jenis cahaya. Ya. Nanti kita akan bahas secara lebih mendetail. Ya, nur itu apa? Nanti sedekah, ibadah sedekah itu adalah burhan, dan as-sabr adalah kesabaran, adalah dhiya. Sedangkan Al-Quran itu akan menjadi bukti, argumentasi, hujjah laka, yang meringankanmu, au alaika, atau yang memberatkanmu. Ya, ini uniknya bahasa Arab. Satu kata itu bisa berbolak-balik artinya kalau kata yang menyertainya ini diganti. Hujjatun laka itu argumentasi yang menguatkan kamu, mendukungmu. Hujjatun alaika itu justru argumentasi yang melemahkan kamu, merugikan kamu. Ya. Syahidun laka, saksi yang meringankanmu. Syahidun alaika,
saksi yang memberatkan kamu. Ya. Da'a lahu wa da'a alaih. Mendoakan kebaikan untuknya itu da'a lahu. Kalau sebaliknya mendoakan supaya kualat, da'a alaihi. Jadi kata-kata ala dari atas ke bawah, beban. Ya. Kalau laka itu mendapatkan sesuatu, mendapatkan keuntungan. Demikian juga di sini. Hujjatun laka itu artinya argumentasi atau hujjah yang menguntungkan kita atau bisa juga memberatkan kita. Jadi Al-Quran itu bisa menguntungkan kita, bisa juga merugikan kita. Ya. Bagaimana bisa untung, bagaimana bisa rugi, itu yang akan kita bahas nanti. Kemudian kullun nasi yaghdu, semua orang ini berangkat di pagi harinya. Ya, beraktivitas. Tapi apa yang mereka lakukan ini ada dua macam. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dia menjual dirinya untuk mencari keselamatan atau malah sebaliknya mencari kebinasaan. Baik, sekarang kita sedikit dalami satu persatu. At-tuhur syatrul iman, bersuci separuh dari keimanan. Ini mengandung dua pengertian, Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah bersuci dari sesuatu yang kotor-kotor, yang najis-najis. Bersuci yang bisa kelihatan hasilnya. Seseorang terkena najis dibersihkan sehingga bersih dari najis. Atau bersuci yang seperti wudu, mandi janabah, atau tayammum. Ya, walaupun yang diangkat di sini belum tentu sesuatu yang najis. Ya, orang kentut itu tidak terkena najis. Tapi ketika dia berwudu dikatakan dia bersuci. Apa yang dibersihkan di sini bukan sesuatu yang najis, bukan, tapi kondisi yang dikenal dengan sebutan hadas. Hadas itu sesuatu yang sifatnya maknawi. Kalau najis itu sesuatu yang sifatnya hissi, bisa dirasakan keberadaannya. Kalau maknawi tidak bisa dirasakan keberadaannya. Jadi boleh jadi yang dimaksud yang pertama adalah amaliyah bersuci ini, seperti membersihkan diri kita dari sesuatu yang najis atau mengangkat hadas baik yang kecil maupun yang besar, ini adalah separuh dari keimanan. Atau pengertian dari bersuci di sini adalah bersuci yang tidak ada kaitannya dengan wudu, tayamum dan mandi junub. Lantas apa yang dimaksud adalah mensucikan diri kita, jiwa kita. yakni membersihkan hati kita dari berbagai macam fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Adapun yang lebih ditekankan dalam konteks hadis ini adalah bersuci yang pertama. At-tuhur syatrul iman, maksudnya ibadah toharoh itu berwudu, tayammum ketika nggak bisa wudu, atau mandi junub, ini merupakan separuh dari keimanan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat lain, ya. Dan sebagaimana kesan yang bisa kita tangkap ketika para ulama, para fuqaha dan para muhaddisin mencantumkan hadis ini dalam bab toharoh, dalam kitab toharoh maksudnya. Ya. Berarti memang mereka memahami toharoh di sini adalah toharoh yang dikenal secara fikih itu, wudu, tayammum dan mandi janabah. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat. Bagaimana kok dibilang berwudu itu atau toharoh itu adalah separuh dari keimanan? Maksudnya bagaimana? Ada dua pendapat juga yang mencoba untuk menafsirkan maksud dari separuh di sini. Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan keimanan di sini adalah sholat, bukan yang lain. Ya, dasar mereka apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menamakan sholat dengan iman,
Buktinya wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum di surat Al-Baqarah ayat 143. Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman di sini kaitannya adalah salat karena dari awal ayat membahas tentang arah kiblat ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dan seterusnya ada kata-kata wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, maksudnya Allah tidak akan menyia-nyiakan salatmu yang lalu yang selama 16 bulan tadi itu kalian tidak menghadap kepada Ka'bah tapi menghadap kepada Baitul Maqdis, enggak akan sia-sia di sisi Allah itu. Ya. Jadi kalau kita mengacu kepada penafsiran ini jelas toharoh adalah separuh dari sholat. Karena kalau enggak toharoh, kalau tidak ada toharoh tidak akan dianggap sah sholatnya. Wal akhar atau penafsiran yang lain bahwa yang dimaksud dengan iman di sini adalah syariat secara umum, ajaran agama secara umum, ya, yang meliputi ibadah toharoh maupun yang lain-lain. Ya, toharoh yang sifatnya zahir maupun toharoh yang sifatnya batin. Nah, kalau kita mengacu pada pendapat pertama bahwasanya toharoh di sini adalah separuh dari keimanan, maksudnya kedudukannya itu seperti 50% dari sholat. Ya, toharoh itu urgensinya itu seperti separuhnya sholat. Namun kalau kita mengacu kepada pengertian bahwasanya iman di sini adalah iman secara global, kebersihan yang zahir maupun yang batin, maka toharoh di sini juga bersifat seperti itu. Ya, karena bersuci ini adalah membersihkan sesuatu yang nampak maupun yang tidak nampak. Toharoh yang sifatnya batin seperti apa misalnya? Zikir, terus apa lagi? Baca Al-Quran, ada lagi? Toharoh yang batinnya itu membersihkan batin kita. Ya semua ibadah secara umum itu adalah fungsinya membersihkan badan kita, batin kita. Ya. Termasuk sholat, sedekah, haji, ini semuanya ibadah-ibadah yang membersihkan batin kita. Namun yang lebih rajih di antara kedua penafsiran tadi dalam konteks hadis ini bahwa toharoh yang dimaksud adalah sholat. Ya, toharoh yang dimaksud adalah sholat. Taib. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawat wal ard. Ada sedikit koreksi sebetulnya ya. Memang riwayat Sahih Muslim seperti ini. Subhanallah dan alhamdulillah ini memenuhi apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Namun khusus lafadz ini itu adalah lafadz yang tidak akurat. Yang lebih akurat justru yang tercantum dalam Sunan An-Nasa'i. Ya, dalam Sunan An-Nasa'i. Jadi dalam Sunan An-Nasa'i dan Ibnu Majah lafadznya begini, wat tasbih wat takbir mil'us sama'i wal ard. Bukan subhanallah walhamdulillah. Subhanallah betul ya, itu kan tasbih. Tapi yang gandengannya ini yang tidak pas. Karena sebelumnya sudah disebutkan walhamdulillah tamla'ul mizan. Mizan itu ukurannya lebih besar daripada langit-langit dan bumi. Mizan, timbangan yang Allah gunakan untuk menimbang amal manusia,
itu lebih besar daripada langit dan bumi. Kalau alhamdulillah saja itu sudah setara, bisa memenuhi timbangan, masa ketika alhamdulillah digabung dengan tasbih malah lebih kecil gitu loh. Kok kita tahu mizan itu lebih besar dari langit dan bumi? Nah, karena Allah sering menyebutkan suatu amalan ya, yang sepintas itu ringan tapi bobotnya luar biasa. Contohnya raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat salat fajar itu lebih berat daripada dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat salat fajar. Belum yang lain-lain. Ya. Jadi menunjukkan bahwa timbangan yang Allah gunakan untuk menimbang amal itu ukurannya memang luar biasa. Ya, ukurannya memang luar biasa. Apalagi kalau kita korelasikan dengan tauhid. Dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala ada 2 hadis di sini. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang menceritakan, yang dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Barinya, bahwa Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada Allah, ya Rabbi, atau pernah minta kepada Allah, alimni kalimatan aquluha wa azkuruka biha. Ajarkan suatu ucapan kepadaku ya Allah, yang dengan ucapan ini aku bisa berzikir denganmu, berzikir mengingatmu, bisa rajin mengucapkannya. Kata Allah, ya Musa qul la ilaha illallah. Sudah, ucapkan saja la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Kalau ini semua orang mengucapkan, ya saya mau yang istimewa. Ya, yang tidak dibaca oleh orang lain, khusus kau ajarkan kepadaku. Apa kata Allah? Ya Musa, law anna samawati as-sab' wa 'amirahunna ghairi wal aradhina as-sab' fi kiffatin, andai 7 lapis langit beserta semua yang menghuninya selain aku ya, ditambah 7 lapis bumi, diletakkan dalam salah satu tangkai timbangan. Itu baru salah satu tangkai timbangan. Timbangan tangkainya 2. Yang salah satunya ini bisa menampung 7 lapis langit dan 7 lapis bumi plus penghuninya semua selain Allah. Wala ilaha illallah fi kiffah, dan kemudian la ilaha illallah diletakkan dalam tangkai yang satu lagi, la malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya la ilaha illallah ini akan bisa mengangkat ke 7 lapis. Jadi dia lebih berat gitu loh maksudnya. Ini menunjukkan bahwasanya mizan itu lebih besar ukurannya daripada langit-langit dan bumi. Ya. Susah bayangkan. Jangan dibayangkan, cukup dipercayai. Ya. Cukup dipercayai, jangan dibayang-bayangkan. Kita nggak diberi kemampuan untuk membayangkan yang seperti ini. Jangankan membayangkan mizan. Bayangkan di mana sih ujung dari alam semesta, bisa? Gak bisa manusia bayangkan cuma alam semesta. Dibikin teropong, ya. Ada bintang jaraknya sekian juta tahun cahaya. Sering ya kita baca istilah itu ya. Kita membayangkannya susah gitu. Cahaya 10 menit udah sampai mana coba? Ini jutaan tahun. Dan itu belum ujungnya. Dibuat teropong lebih besar lagi, ternyata di selatan masih ada lagi. Dan Allah mengatakan bahwa Allah itu akan memperluaskan, ya, senantiasa meluaskan. Wa inna lamusi'un, dan kami ini betul-betul meluaskan langit ini. Jadi itu baru langit, betapa kecilnya dan betapa tidak berartinya kita ini dibandingkan dengan makhluk yang sifat yang namanya jagat raya alam semesta. Ya. Apalagi mau bayangkan mizan, apalagi membayangkan kursinya Allah, apalagi membayangkan arsy, apalagi yang ada di atas arsy. Jadi nggak bisa dibayangkan. Cukup kita imani saja, biar kita nggak stres.
Ya, biar nggak membebani akal kita ini dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Ya, sayangilah akal kita, jangan kita paksa dia untuk memahami sesuatu yang kita nggak punya perangkat untuk memahaminya. Ya. Jadi yang lebih valid, yang lebih sahih di sini adalah lafadz yang ada dalam Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah, wat tasbih wat takbir mil'us samawati wal ard atau mil'us sama'i wal ard. Ucapan tasbih dan takbir itu bisa memenuhi langit dan bumi. Mengapa ini dianggap lebih pas? Pertama dari segi makna tadi, supaya beda gitu loh. Karena nggak logis. Satu besar sekali ditambahin malah lebih kecil, nggak logis kan. Kemudian dari segi sanadnya, orang-orang atau para perawi yang meriwayatkan riwayatnya An-Nasai dan Ibnu Majah dalam hadis ini tidak berlaku umum ya, tapi dalam lafadz ini ternyata lebih thiqah daripada yang meriwayatkan lafadznya Imam Muslim. Walaupun secara umum Sahih Muslim itu lebih sahih daripada Sunan yang 4. Ini secara umum. Ya, secara umum itu secara global, di rata-rata ya tetap nilainya lebih tinggi Sahih Muslim. Tapi kalau kita teliti satu persatu, tidak semua hadisnya Imam Muslim itu mesti lebih sahih daripada hadisnya Imam Abu Dawud atau An-Nasai atau yang lain-lainnya. Termasuk dalam kasus ini ternyata perawinya Imam An-Nasai dan Ibnu Majah itu lebih kuat hafalannya daripada perawinya Imam Muslim. Makanya kita tarjih riwayatnya An-Nasai dan Ibnu Majah. Adapun as-salatu nurun was-shadaqatu burhan was-sabru dhiya. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan terkait dengan amalan-amalan tersebut dibandingkan dengan intensitas cahaya ya, atau jenis-jenis cahaya. Salat itu adalah cahaya yang mutlak ya. Cahaya yang sifatnya mutlak, nur ya, nur itu cahaya yang mutlak. Kalau sedekah itu burhan ini cahaya tapi khusus. Apa yang dimaksud adalah semburat cahaya yang mengelilingi matahari. Jadi kalau kita lihat bola matahari itu, maka terang yang ada persis di sekelilingnya itu namanya burhan. Bahasa Arabnya apa? Burhan. Sesuatu yang menjelaskan, yang pertama kali terpancar di sekeliling matahari. Adapun dhiya, nah kita susah untuk terjemahkan, susah ini. Bahasa Indonesia nggak ada. Ya cahaya, sinar, apalagi terus. Habis sudah. Jadi dhiya di sini artinya apa? Huwan nur alladhi yakunu ma'ahu hararatun wa isyraqun duna ihraq. Adalah cahaya yang dibarengi dengan kehangatan. Nah, jadi dhiya itu cahaya yang sifatnya hangat dan kuat, tapi tidak sampai membakar. Tidak sampai membakar. Jadi amal-amal yang disebutkan tadi itu intensitas cahayanya itu dari yang paling tinggi berkurang sedikit dan berkurang sedikit sesuai dengan ranking amalan tersebut. Salat itu nomor 1 kalau di ranking ya. Kemudian setelah itu adalah as-shadaqah, sedekah, kemudian kesabaran. Yang paling agung adalah salat karena dia paling bermanfaat bagi ruh kita, bermanfaat bagi jiwa, bagi rohani kita. Yang paling bermanfaat adalah salat, kemudian setelah itu sedekah, dan berikutnya adalah kesabaran. Kalau di dunia ibadah-ibadah ini memberikan manfaat kepada ruh kita, maka di akhirat dia memberikan manfaat kepada jasad kita. Ketika sudah tidak ada lagi cahaya kecuali amal masing-masing, maka amal ini akan memberikan cahaya sesuai dengan rankingnya tadi, ya, sesuai dengan rankingnya. Dan kita akan sangat butuh kepada cahaya ketika itu.
Karena nggak ada cahaya kecuali cahaya yang Allah tentukan berdasarkan amal masing-masing. Jadi yang paling terang benderang nanti adalah orang-orang yang ahli sholat. Kemudian setelah itu adalah sesuai dengan amalan-amalan tadi, ahli sedekah dan ahli kesabaran. Mereka yang rajin menjaga sholat, memperhatikan betul rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, dan menjauhi pembatal-pembatalnya, maka dia akan mendapatkan cahaya dalam porsi yang paling besar. Akan menyinari rohaninya di dunia dan akan menjadi penerang baginya ketika dia harus menyeberangi as-sirat pada hari akhirat nanti. Dalam salah satu naskah Sahih Muslim disebutkan was-siyamu dhiya sebagai ganti dari was-sabru dhiya. Ya. Dan ini sebenarnya tidak ada kontradiksi di sini karena siyam atau puasa itu adalah bentuk lain dari kesabaran. Kita orang yang berpuasa kan diuji toh kesabarannya, harus tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, dan nggak cuma itu, harus menahan lisannya, harus menahan tingkah lakunya dari hal-hal yang tidak pantas, nggak diperbolehkan. Ini adalah salah satu bentuk dari kesabaran. Ya. Kemudian kullun nasi yaghdu fa bai'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Yaghdu dari kata-kata al-ghudu itu adalah berangkat di pagi hari. Perjalanan yang dilakukan di pagi hari. Maknanya semua orang itu berusaha dimulai dari pagi, ya. Dia berusaha. Namun ada orang yang berusaha menyelamatkan dirinya, ada juga orang yang berusaha membinasakan dirinya. Ya. Orang yang bekerja, beramal, taat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Sedangkan orang yang berbuat maksiat berarti dia berusaha membinasakan dirinya dengan membiarkannya terkena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah punya aturan yang sangat gamblang dijelaskan dalam surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wat-turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asfala safilin adalah tafsirannya jahanam. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan manusia yang sebaik-baik bentuknya ini ke tempat yang paling hina. Ini neraka jahanam. Ini aturan universalnya Allah. Manusia, yang namanya manusia itu kesana semua. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi kalau enggak beriman dan beramal soleh, berarti terminalnya yaitu seperti yang Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya. Nah, kalau orang tidak mengisi umur yang Allah berikan yang terbatas ini dengan iman dan amal soleh, ya berarti dia membinasakan diri sendiri. Waliyadzubillah. Al-hadits ar-rabi' wal 20, hadis yang ke-24, agak panjang. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa an rabbih azza wa jalla annahu qala. Saya langsung terjemahkan biar enggak terlalu menyita waktu. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Artinya, wahai hambaku, ini adalah hadis qudsi ya, hadis yang diriwayatkan namun lafadznya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja yang tidak mungkin Allah itu bisa dianggap berbuat zalim. Apapun yang Allah lakukan kepada kita, tidak mungkin Allah bisa dianggap berbuat zalim. Sekali lagi saya ulang ya, apapun
Bayangkan kita ini mau diapakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kita bisa mengatakan Allah telah berbuat zalim dengan cara seperti itu. La yutasawwar, tidak bisa dibayangkan kok Allah berbuat zalim, tidak mungkin. Nah, Allah mengatakan aku telah mengharamkan kezaliman. Ada sesuatu yang tidak mungkin kulakukan saja itu sudah kuanggap haram atas diriku. Maka jangan sampai kalian wahai manusia ini saling berbuat zalim. Fala tadzalamu. Ini jelas mengandung pesan yang sangat gamblang tentang haramnya perbuatan zalim dari dua sisi. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas dirinya. Ya. Kalau sudah haram atas diri Allah, padahal Allah itu Maha Kuasa, tidak akan ada yang berani nyidang Allah kan? Enggak akan ada yang berani memprotes Allah gitu loh. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak akan ada yang berani nanyakan, ya Allah kenapa engkau berbuat begini? Nggak ada yang bisa, yang punya wewenang, punya otoritas untuk meminta pertanggungjawaban kepada Allah, nggak ada. Itu pun dianggap haram oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Jelas, apalagi kalau orang manusia yang memang punya bakat zalim, gen. Sifat genetik manusia ini mengandung unsur zalim. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya bangsa manusia itu punya sifat apa? Zalum. Sangat zalim dan kafar, sangat kufur, sangat ingkar. Itu gennya manusia kayak gitu tuh. Ya. Jadi nggak bisa lepas dari kezaliman manusia ini. Bakatnya luar biasa untuk berbuat zalim. Betul. Sangat berbakat untuk berbuat zalim. Jadi kalau nggak dibimbing sama Allah, ngeri manusia ini. Manusia ini buat aturan, nggak pakai dibimbing oleh Allah, menjadi aturan yang penuh dengan kezaliman. Ya. Yang kedua, ini menunjukkan keharaman kezaliman karena Allah juga mengharamkannya kepada kita. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku juga mengharamkan kezaliman ini untuk terjadi di antara kalian. Kezaliman itu pengertiannya wada'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu secara bahasa namanya az-zulmu atau kezaliman. Ya, ini banyak yang menjelaskannya dengan penjelasan seperti ini. Ada lagi yang mengatakan at-tasarruf fi mulkil ghairi atau fi milkil ghairi bi ghairi idnihi. Mengutak-ngatik milik orang lain tanpa izin, itu juga zalim. Ngapa-ngapakan ya milik orang lain tanpa izin. Nah, kalau semuanya milik Allah, nggak perlu minta izin kan? Mau diapa-apakan ya terserah Allah. Kita semua punya Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sudah, semua yang ada di langit-langit maupun yang ada di bumi. Apa yang tersisa setelah ini? Ya. Tak ada. Jadi nggak bisa Allah dibilang zalim. Mau diapa-apakan ya terserah, mau punya Allah. Kalau kita ini nggak bisa, kita bebas dari kezaliman karena kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Yang kita miliki ini titipan. Ya. Hatta diri kita sendiri. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kita ini punya Allah dan kita akan kembali. Jadi apa yang kita miliki otomatis punya Allah. Kita punya Allah. Ya semua yang sekarang dianggap ini milik saya itu hanya titipan sebetulnya. Titipan. Jadi kita nggak boleh mempergunakan yang Allah titipkan ini kecuali dengan cara-cara yang Allah izinkan. Kalau nggak zalim kita. Walaupun itu di dunia namanya milik antum, milik saya. Tapi kalau digunakan dengan cara yang tidak benar, itu namanya zalim. Kalau Allah nggak bisa kan berbuat zalim, wong semua milik Allah. Setelah menyebutkan tentang masalah zalim, Allah SWT mengatakan, ya ibadi kullukum dhal, kalian semuanya sesat.
kecuali yang aku beri hidayah. Alias kalian ini semua punya bakat untuk sesat. Kalau dibiarkan oleh Allah pasti sesat. Ya. Pasti sesat. Tanpa ada hidayah. Siapapun, kullukum, semua kalian, termasuk para nabi dan para rasul. Mereka enggak tersesat karena apa? Karena dapat hidayah, dan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, ya. Ma kunta tadri mal iman. Apa namanya? Mal kitabu walal iman, ya. Engkau wahai Muhammad sebelum mendapatkan wahyu ini engkau enggak ngerti apa-apa. Apa itu Alkitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kan tapi kami menjadikan wahyu itu sebagai nur yang dengannya kami memberi hidayah kepada hamba kami yang kami kehendaki. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang paling sering disebut namanya dalam Al-Quran mengakui di depan Fir'aun ketika disidang oleh Fir'aun, ya, dengan congkaknya, alam nurabbika fina walidan walabitha fina min umurika sinin. Bukankah engkau dulu tinggal bersama kami waktu kecil wahai Musa, dan kami yang melihara kamu bertahun-tahun. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, dan engkau berbuat onar macam-macam itu, kau bunuh satu orang dari Bani Israel, kau pukul sampai mati, dan engkau dulu termasuk orang yang ingkar kepada semua kebaikan kami. Apa kata Musa? Qala fa'altuha idzan wa ana minadh-dhallin. Ngaku kan? Iya betul, aku melakukan itu semua, dan aku memang ketika itu termasuk orang-orang yang tersesat alias belum dapat hidayah. Fa farartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Kemudian aku lari karena takut terhadap hukuman kalian. Setelah melakukan dosa tadi itu, pembunuhan tadi itu yang tidak disengaja, kemudian setelah itu baru Allah memberikan aku sebuah karunia dan mengangkatku sebagai Rasul. Jadi sebelumnya semua manusia ini kalau dibiarkan sama Allah nggak dikasih hidayah, semua calon sesat. Ya. Kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni uhdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan beri kalian hidayah. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Kalian itu semuanya kelaparan kecuali yang aku beri makan. Ya semua dari Allah, memang rezeki kita ini berupa makan, minum dan lain-lain ini semua dari Allah. Kalau Allah cegah nggak nyampe sama kita, pasti kita kelaparan. Ya. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan beri kalian makan. Kullukum 'arin illa man kasautuhu. Kalian juga semuanya itu kalau enggak aku beri pakaian akan telanjang. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberi kalian pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Kalian juga senantiasa berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku senantiasa mengampuni dosa-dosa itu. Ya, bayangkan coba bagaimana perbuatan kita dan bagaimana perbuatan Allah kepada kita. Kalian senantiasa berbuat salah, tapi aku senantiasa mengampuni dosa kalian. Ya, luar biasa kan? Manusia yang tadinya nih bakalnya sesat, bakalnya mati kelaparan, bakalnya telanjang, ya, zalimnya luar biasa ini diiming-imingi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah, minta ampun, mintalah makan, ya, mintalah pakaian kepada Allah. Aku akan beri, aku akan ampuni, aku akan beri makan, aku akan beri pakaian. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Subhanallah, ini menegaskan kembali betapa sifat Allah yang luar biasa, Al-Ghani. Maha kaya, maha tidak butuh sedikit pun kepada alam semesta. Kalian wahai hambaku, mau apa aja, mau jungkir balik, mau berbuat, mau berkata, sampai apapun,
kalian tidak akan bisa memudaratkanku sedikit pun, kata Allah. Nggak bisa. Mau kafirnya kayak apa, mau bejatnya kayak apa, nggak bisa kalian merugikan Allah, memadaratkan Allah. Dan sebaliknya, mau solehnya kayak apa, mau baiknya kayak apa, mau berkorban seperti apapun, kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Lan, tidak akan bisa. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'. Ini ditekankan lagi. Andainya kalian semuanya yang laki, yang jin maupun manusia, yang pertama sampai yang terakhir, semua memiliki hati yang paling bertakwa, itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya kalau kalian semuanya yang pertama sampai yang terakhir, jinnya plus manusianya, memiliki hati yang paling kafir, paling jahat, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi Allah itu memang Al-Ghani 'anil 'alamin. Maha tidak butuh kepada alam semesta, maha tidak memerlukan kepada alam semesta. Ya, mau ibadah kita ini sesoleh apapun, sedikit pun Allah tidak butuh. Ya. Apalagi yang ngawur-ngawuran ibadahnya. Yang soleh aja Allah nggak butuh loh. Ya. Itu untuk manfaat diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, itu berbuat baik untuk diri kalian sendiri, bukan untuk yang lain. Dan kalau kalian berbuat jahat juga untuk diri kalian sendiri. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni. Kalau kalian semuanya yang awal sampai akhir, jinnya plus manusianya, semuanya serentak ngumpul di sebuah dataran. Kemudian di saat yang bersamaan, coba bayangkan ya, di saat yang bersamaan mungkin miliaran manusia yang pernah hidup semuanya di muka bumi ini, plus jin yang Allahu a'lam berapa jumlah mereka, semuanya menyampaikan daftar permintaan mereka. Fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alata. Dan setiap orang aku beri daftar permintaannya ini, minta apa aja Allah kasih. Ya, di saat yang bersamaan ya. Ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wah, luar biasa. Itu tidak akan mengurangi kekayaan yang kumiliki kecuali seperti berkurangnya air laut, air samudra kalau diambil pakai jarum. Air laut diambil pakai kontainer aja nggak berkurang, apalagi cuman diambil pakai jarum. Jadi Allah maha kaya. Kekayaan Allah ini nggak ada batasnya, unlimited. Allah bisa ciptakan langit yang seukuran ini 2 kali, 3 kali, 10 kali lipat hanya dengan kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah itu menghendaki sesuatu, cukup hanya mengatakan, apapun sesuatunya ini ya, umum, cukup mengatakan kun, jadilah seperti yang aku inginkan, terwujud itu semua. Makanya ahlul jannah, penghuni jannah yang paling tanda kutip apes, paling sedikit mendapatkan balasannya di jannah, tapi ini penduduk jannah cuman dia paling sedikit jatahnya, itu dia diberi oleh Allah 10 kalinya bumi ya, 10 kali luas bumi, kaplingnya itu 10 kali luas bumi. Orang kalau punya tanah satu kota Madya Bandung aja dia udah merasa orang paling kaya di dunia kan. Insya Allah Bill Gates pun kalah itu. Satu kota Madya Bandung punya dia semua loh. Ya, sak gedung-gedungnya baru Bandung. Belum Jawa Barat, belum Pulau Jawa, belum Indonesia, belum dunia, baru satu dunia kali 10. Ya, itu kapling ahlul jannah yang paling akhir masuk jannah. Paling sedikit jatahnya. Jadi apa artinya?
Ya, kalau dunia yang remeh ini diperebutkan sampai seseorang mempertaruhkan nasibnya di akhirat. Bodoh kan? Ya. Bodoh itu. Orang yang mempertaruhkan nasibnya di akhirat hanya untuk berebut sesuatu yang sangat remeh, sangat tidak berarti ini. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hambaku, kesimpulan dari ini semua ya, itu adalah amal kalian sendiri. Sedangkan aku hanya mencatatnya untuk kalian juga. Merekam untuk kalian, mengumpulkan apa yang kalian lakukan selama ini untuk kalian rasakan nanti. Uhsiha lakum. Tsumma uwaffikum iyyaha. Setelah itu aku akan penuhi balasannya untuk kalian. Dicatat semua oleh Allah, direkam, kemudian Allah balas. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau setelah itu dia mendapatkan balasan yang baik, jangan merasa ini jasa kalian. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada yang berjasa terhadap Allah. Ya, enggak ada yang berjasa kepada Allah. Kita disuruh beramal tanpa sedikit pun Allah butuh sama amal kita. Dan itu sudah jadi kewajiban kita. Dan kita nggak akan bisa menunaikan kewajiban kita semuanya. Ya. Kewajiban kita terhadap Allah ini untuk mensyukuri semua nikmat. Kita nggak akan mampu itu. Sehingga semua kebaikan kita ini kalau mau dihitung-hitung dengan hitungan yang akurat, nggak akan bisa untuk membeli jannah, membeli nikmat yang Allah berikan kepada hambanya di yaumul akhir. Sehingga itu murni kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsa. Adapun yang mendapatkan yang tidak baik, ya salahkan dirinya sendiri. Jadi man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Karena sudah dijelaskan oleh Allah, ya Allah nggak butuh ya, hati-hati itu untuk kalian sendiri. Ya berbuatlah yang soleh-soleh supaya diterima oleh Allah, supaya Allah memberikan balasan yang baik. Taib. Satu lagi mungkin hadis yang ke-25 an Abi Dzarr radhiyallahu anhu aidan. Juga dari Abi Dzarr radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada sejumlah orang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW yang qalu lin Nabi, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya itu pulang membawa pahala yang sangat banyak ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli, mereka bisa salat sebagaimana kami. Wa yasumun kama nasum, mereka juga berpuasa sebagaimana kami. Wa yatasaddaqun bi fuduli amwalihim. Di samping itu mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Kami enggak bisa ya Rasulullah. Pas-pasan. Qal awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Kan Allah memberi kalian peluang untuk kalian manfaatkan yang dengannya memberi kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan. Bukankah Allah memberi kalian banyak hal yang bisa menjadi sedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sungguhnya dengan setiap kali ucapan tasbih itu kalian dicatat sebagai satu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap kali takbir juga dianggap sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap kali ucapan alhamdulillah juga dianggap sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap kali tahlil juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Merintahkan yang baik itu sedekah. Wa nahyun anil munkari au an munkarin sadaqah. Mencegah, melarang perbuatan mungkar itu sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan ketika seorang suami itu mempergauli istrinya juga dianggap sedekah. Ini yang paling akhir nih yang aneh bin ajaib. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?
Masa ya Rasulullah seseorang melampiaskan syahwatnya tetap dapat pahala? Qal ara'aitum law wada'aha fi haram. Bagaimana seandainya syahwatnya ini dilampiaskan dengan cara yang haram, dosa enggak? Akana alaihi wizr? Akana alaihi fiha wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Kalau ketika dia melampiaskan syahwatnya dengan cara yang haram itu dia berdosa, maka demikian pula ketika dia lampiaskan dengan cara yang halal dia dapat pahala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lafadznya memang persis seperti ini. Zahaba ahlud duthur, maksudnya orang-orang kaya itu pergi membawa amal yang banyak. Kemudian Rasulullah menjelaskan cara-cara bersedekah. Jadi dari penjelasan Rasulullah tadi tentang macam-macam sedekah, kalau kita mau simpulkan, sedekah itu apa terus? Kesimpulannya sedekah itu apa sih? Ada hadiahnya loh. Angkat tangan. Taat kepada Allah. Ada yang lain? Amal soleh. Kebaikan. Nah, betul semua. Semua dapat hadiah. Fadhil ambil satu-satu. Silakan pilih ya. Yang jawab tadi. Ada lagi yang mau nambahkan? Tapi harus beda. Apa? Perniagaan. Bukan. Pengorbanan. Malah agak mengambang. Apa? Al-afu. Maksudnya apa al-afu? Bukan. Ada ya. Intinya kullu ma'rufin shadaqah. Semua perbuatan yang ma'ruf itu sedekah. Dan memang Rasulullah juga mengatakan seperti itu, kullu ma'rufin shadaqah. Itu kesimpulan lain dari inna tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar dan lain-lain. Semua perbuatan yang ma'ruf yang dikenal kebaikannya oleh syariat ya. Apalagi kalau itu ibadah. Pokoknya ma'ruf saja, tidak mungkar ya, itu sedekah. Ya, walaupun seseorang itu melakukan dengan penuh kelezatan, penuh kenikmatan. Ya. Asalkan ini merupakan cara yang memang dianggap baik. Ya. Seperti seseorang melampiaskan syahwat kepada istrinya. Walaupun itu dia bersenang-senang, tapi kalau enggak dengan cara kepada istrinya ini, malah terjerumus kepada yang mungkar. Jadi ini ma'ruf, ini sedekah, ini seperti ini. Ya. Jadi semua bentuk kebaikan dan perbuatan yang ma'ruf itu masuk dalam pengertian sedekah. Hakikat sedekah itu adalah menyampaikan apa saja yang bermanfaat. Ya, menyampaikan melakukan apa saja yang bermanfaat. Sedekahnya hamba itu ada dua macam. Sedekah manusia itu ada dua macam. Pertama, sedekah yang berkaitan dengan harta. Ini dengan pengorbanan harta tadi, mengeluarkan, menyisihkan sebagian harta. Yang kedua, sedekah yang tidak ada kaitannya dengan harta, ya, yaitu menyampaikan ilmu, ya, amar ma'ruf, nahi mungkar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan semisalnya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bud' itu kata-kata yang punya dua pengertian. Ya, secara bahasa itu adalah kemaluan artinya. Pengertian yang lain masih berkaitan alias mempergunakan kemaluan ini. Jadi alias berjima. Ara'aitum law wada'aha fi haram sampai akhir hadis. Jadi zahir dari hadis ini, seseorang itu mendapat pahala ketika dia mempergauli istrinya walaupun tidak
punya niat apa-apa selain melampiaskan syahwatnya. Ini zahir hadisnya ya. Karena Rasul mengatakan bagaimana seandainya dia lampiaskan dengan cara yang haram. Dosa kan? Ya sudah, berarti ketika dia lampiaskan dengan cara yang halal, dia dapat pahala. Sekedar perbuatannya ini saja, asalkan itu tepat sasaran, itu dah dapat pahala. Walaupun tidak dibarengi dengan niat tertentu. Apakah ini bisa mengecualikan sabda Nabi yang mengatakan innamal a'malu binniyat? Bisa enggak? Dianggap ini pengecualian dari tidak ada amalan ya kecuali dengan niat, dan masing-masing mendapatkan sesuai dengan niatnya. Bisa enggak kita kecualikan? Bisa enggak? Yang mau berpendapat ada hadiahnya. Bisa. Kenapa? Ya. Pertanyaan saya, kenapa Nabi mengatakan innamal a'mal binniyat terus? Acuannya apa? Toh ternyata masih ada yang tidak pakai niat. Itu betul, jawaban antum itu betul. Cuman saya ingin sedikit menelaah lebih dalam ya. Jadi ketika Rasulullah itu mengatakan begini, itu artinya sebagian besar memang pakai niat. Rata-rata amal kita ini mayoritasnya harus ada niat. Tapi ada beberapa amal yang bisa dikecualikan. Ini salah satunya. Ya, salah satu amal yang bisa dijadikan pengecualian dari hadis Nabi, karena kita memahami Islam itu harus utuh kan. Nabi mengatakan innamal a'mal binniyat, Nabi juga mengatakan seperti ini, dan zahirnya adalah ini walaupun tanpa niat dapat pahala. Ada juga ibadah lain seseorang mendapatkan pahala padahal bukan perbuatan dia malah. Ada. Ya. Contoh ketika seseorang bersedekah untuk orang lain yang sudah meninggal atau masih hidup. Ya, sudah meninggal jelas dalilnya qat'i. Seseorang bersedekah pahalanya diniatkan untuk orang lain. Orang lain sudah mati, tidak pernah dia punya niat dia mau bersedekah. Iya kan? Tapi nyampe kata Rasulullah SAW. Didoakan kebaikan oleh anaknya. Dapat dia kebaikan padahal anaknya yang doa. Bukan dianya. Jadi ternyata ada hal-hal yang dikecualikan. Ya. Jadi innamal a'mal binniyat, anu dapat hadiah ya. Sebentar. Ini jangan lupa diambil ya yang tadi menjawab. Innamal a'mal binniyat itu bisa dikecualikan oleh beberapa dalil, salah satunya adalah hadis ini. Walaupun ada juga yang mengatakan kalau ada hadis yang seperti ini, yang zahirnya itu mengatakan bahwasanya nggak pakai niat pun itu bisa dianggap sebagai amal soleh, tetap ini harus kita korelasikan dengan hadis yang mempersyaratkan niat, karena tidak ada amalan tanpa niat. Jadi walaupun nggak disebutkan dalam hadis ini, tapi ingat dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ada dua pendapat di sini ya. Pendapat yang kedua ini madhabnya jumhur ulama, mayoritas ulama. Pendapat yang pertama madhabnya sebagian ulama. Nah, jadi ada yang menafsirkan itu bisa dikecualikan, tapi ada yang bilang oh enggak. Walaupun tidak disebutkan adanya niat tertentu, tetap kita harus pahami dengan hadis yang lain. Ya, ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalam salah satu riwayat Sahih Muslim, karena Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam beberapa tempat dalam Sahihnya, dan ini adalah sesuatu yang jarang dilakukan oleh Imam Muslim. Biasanya beliau itu meriwayatkan satu hadis satu tempat dengan lafadz yang paling lengkap. Tapi hadis ini beliau riwayatkan dalam beberapa tempat dalam Sahih Muslim. Nah, di salah satu tempat tadi, di akhir hadisnya beliau mengatakan begini,
wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minadh-dhuha. Semua bentuk sedekah yang Rasulullah sebutkan tadi itu bisa digantikan dengan 2 rakaat salat duha, ya. Insyaallah itu akan ada penjelasan kok bisa itu seperti itu dalam hadis yang berikutnya. Tapi kayaknya waktunya sudah mepet ini, pertanyaannya cukup banyak. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu taala a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Apakah makmum membaca Al-Fatihah? Kalau tidak, apa maksud hadis tidak sah salat tanpa Al-Fatihah? Emang ada 2 madhab di sini, atau mungkin 3 malah ya. Pertama, makmum wajib membaca Al-Fatihah, baik sholatnya sholat jahriyah maupun sholat sirriyah, sebagai imam maupun sebagai makmum maupun sholat sendirian. Dalil mereka hadis ini, la sholata illa bifatihatil kitab, la sholata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Namun ada yang mengatakan itu berlaku ketika dia sholat sendiri atau sholat ketika sholat sendiri. Ya. Kalau dia sholat bersama imam dan imamnya sudah membaca secara jahar, dia tidak perlu ikut membaca, cukup dia mengaminkan. Namun ketika imamnya tidak menjaharkan, dia wajib membaca. Jadi ini berlaku ketika imamnya sholat secara sir, ya, atau ketika dia sholat sendiri. Masing-masing punya dalil ya, tentunya punya dalil. Kalau saya bahas nanti terlalu panjang. Ala kulli hal madhab yang mengkompromikan itu juga menjadi jalan tengah dalam masalah ini. Jadi kalau imamnya itu sudah membaca, antum ikut mengaminkan, maka itu insya Allah cukup. Dalilnya adalah Allah mengatakan, menukil ucapan Nabi Musa, wa qala Musa rabbi innaka qad ataitani innaka qad ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim qala qad ujibat da'watukuma. Ada 2 ayat di sini. Ayat yang pertama Allah menyitir doanya Nabi Musa. Yang disebut berdoa di sini hanya Nabi Musa. Mendoakan, ya Allah, engkau telah memberikan Fir'aun dan bala tentaranya perhiasan dan harta benda di dunia, dan itu semua digunakan oleh mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan. Ya Allah, hapus harta benda mereka, kunci mati hati mereka. Mereka gak akan beriman sampai mereka menyaksikan adab yang pedih. Itu doanya siapa? Doa Nabi Musa alaihissalam. Apa tanggapan Allah? Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua telah diijabahi. Tadi disebut Musa, kok yang diijabahi 2? Siapa yang satu lagi di sini? Nabi Harun. Apa yang dilakukan Nabi Harun? Mengaminkan. Jadi orang mengaminkan itu statusnya seperti ikut berdoa. Makanya ketika makmum mengaminkan, kayaknya dia sudah membaca Al-Fatihah. Itu alasan mereka. Bagaimana derajat hadis syuruk? Apakah sama dengan pahala haji dan umroh? Ya, itu juga termasuk sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama. Banyak yang menganggapnya sebagai hadis dhaif. Kalau rangkaiannya seperti itu, habis sholat subuh duduk berzikir sampai terbit matahari, masuk waktu duha, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Kalau rangkaiannya seperti ini dengan pahala yang dijanjikan berupa seperti umroh dan haji yang sempurna, maka derajat hadisnya lemah. Tapi kalau kebiasaan zikir setelah sholat subuh itu sendiri, atau menunggu tidak keluar dari masjid, habis sholat subuh menunggu dalam masjid sampai syuruk, itu sunnah memang. Cuman pahalanya apa? Nah, itu yang perlu dicarikan dalil yang valid. Kalau dalilnya yang ini banyak yang mendhaifkan dan menganggapnya sebagai hadis mungkar. Tapi kalau antum ingin mengisi waktu dengan zikrullah, dengan sholat, bagus. Nggak apa-apa, bagus itu. Ya. Cuman kalau kita telaah sunnah Rasulullah setelah subuh itu nggak cuman begitu saja. Kadang Rasulullah
bincang-bincang dengan sahabatnya. Tanya, ada nggak semalam yang mimpi? Oh ada Rasulullah, kamu mimpi apa? Mimpi begini. Gitu. Ya, jadi tidak berarti hanya itu saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada juga yang lain. Apabila ada kawan yang menzolimi kita, apa perlu kita datangi untuk diajak bicara sebagai upaya menolong dari azab Allah? Iya, perlu. Perlu, bagus. Yang mana lebih kuat ketika menjadi imam sholat subuh, maghrib, isya? Apakah bacaan basmalah dikeraskan atau tidak? Kalau hadisnya Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu dalam Sahihain, beliau menyatakan shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yabda'una bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim la fi awwalil qiraati wa la fi akhiriha. Yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah tidak menjaharkan bacaan basmalah sebelum maupun setelah Al-Fatihah. Dijelaskan dalam hadis nomor 24 tadi, Allah Azza wa Jalla Maha Kaya dan tidak membutuhkan makhluknya atau ciptaannya. Lalu mengapa Allah menciptakan makhluk? Ya, bagus pertanyaannya ini. Siapa yang bertanya, saya kasih hadiah ya. Tapi jangan mengaku-ngaku dia bertanya loh ya. Taib. Kalau pertanyaannya mengapa, ada hikmahnya. Hikmah itu beda dengan hajat. Allah ciptakan malaikat, ada hikmahnya. Tapi Allah nggak butuh sama malaikat. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, semua ada manfaatnya, ada fungsinya. Tapi Allah nggak butuh, ya. Dan nggak masalah. Seseorang mungkin punya 100 mobil. Dia beli mobil lagi, dia bikin mobil lagi. Setelah yang dia pakai cuma 1. Nggak pakai mobil pun nggak masalah buat dia. Tapi ada alasan, dia mungkin ingin menciptakan model baru, dia mungkin mobil ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh mobil lain, dan seterusnya. Ya. Kalau manusia aja bisa seperti itu, kenapa Allah nggak bisa gitu loh. Nah hikmahnya apa Allah ciptakan makhluknya ini? Ya kalau manusia dan jin Allah jelaskan supaya mereka mengabdikan diri mereka kepada Allah, itu saja. Nggak ada yang lain. Ya. Entah mengapa akhir-akhir ini saya sering merasa takut mati, su'ul khotimah, dan juga takut munafik. Mohon solusinya. Waduh, kalau Anda saja nggak tahu, gimana saya mau jelaskan gitu loh. Entah mengapa akhir-akhir ini saya sering merasa takut mati. Yang penting itu bukan takut matinya. Anda takut nggak takut tetap harus mati suatu saat. Iya kan? Ya, cuman bagaimana kita bisa mati atau menutup usia kita dengan amal soleh, itu yang penting. Caranya bagaimana? Ya istiqomahlah dalam beramal soleh. Ya. Jadikan rasa takut kita ini rasa takut yang positif, yang menghalangi kita dari berbuat dosa. Kalau saya berbuat dosa, kalau habis ini saya mati belum tobat gimana? Jangan berbuat dosa kalau begitu. Itu rasa takut yang positif. Jangan cuman ketakutan terus, paranoid, gini takut, gitu takut, makan takut, minum takut, berdiri takut, tidur takut. Mati duluan dia. Belum apa-apa udah mati. Mungkin gila malah. Ya ini enggak bermanfaat ya. Jadi jangan overdosis takutnya. Yang proporsional. Nah, sudah. Saya sering beristighfar baik sedang dalam perjalanan ataupun tidak, sering terlintas dalam hati. Apakah ini bid'ah? Oh tidak, bagus. Bagus. Ya, bagus. Lanjutkan. Itu termasuk zikrullah, ingat kepada Allah. Dan zikrullah itu ada yang sifatnya mutlak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Orang-orang laki-laki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Ini termasuk zikir kan? Jadi silahkan perbanyak zikir-zikir seperti ini. Mau perbanyak tasbih dalam berjalan, takbir, tahmid, tahlil satu-satu atau dikombinasi.
atau perbanyak sholawat dengan niat ini saya mau zikir yang sifatnya mutlak. Nah, ketika itu ada waktu tertentu yang sudah ada juklaknya dari Rasulullah, maka jangan kita beristihad lagi. Kalau habis sholat ya zikir dulu sesuai dengan bilangan dan bacaan yang dituntunkan Rasulullah. Tapi ada waktu-waktu yang memang ini kita bebas menggunakannya untuk berzikir, silahkan. Tidak perlu membatasi bilangan tertentu atau saat tertentu. Jadi sifatnya mutlak di sini. Di masjid dekat rumah imam seringkali berdoa setelah sholat fardu. Bolehkah sesekali ikut mengaminkan? Kalau sesekali nggak apa-apa, nggak masalah. Apakah doa bersama itu bid'ah? Ya bisa enggak, tergantung. Ya. Kalau jadi rutinitas seperti itu dengan tata cara seperti itu, ya, dengan keyakinan ini lebih baik daripada enggak seperti ini, jadi bid'ah. Karena dia enggak akan bisa membuktikan bahwasanya Rasulullah mengajarkan doa bersama dengan cara seperti itu dan menyatakan itu yang baik. Kalau bisa dibuktikan sunnah, kalau enggak ya bukan sunnah. Tapi kalau sesekali dengan niat imam ngajarin gini loh caranya doa umpamanya, ya, tidak masalah di situ. Saya mau bertanya, apakah boleh kita mencita-citakan dunia seperti contohnya saya ingin sukses dan mempunyai pekerjaan yang membuat saya dan keluarga sejahtera? Bolehnya boleh saja. Yang penting tidak kita cari dengan cara-cara yang haram dan tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar cita-cita itu tidak masalah, itu termasuk hadithun nafs, bisikan hati. Itu tidak ada sanksinya apa-apa sampai dipraktekkan. Nah, kalau dipraktekkan, kalau dia masih baik tidak masalah. Tapi kalau dia mempraktekkan dengan cara yang tidak baik, baru itu akan ada sanksinya. Kita tahu bahwa isbal itu kain yang melewati mata kaki. Apakah kaos kaki yang menutupi mata kaki juga termasuk isbal? Tidak. Ya, tidak. Ya, Rasulullah juga menggunakan khuf, para sahabat juga menggunakan khuf. Ya. Dan khuf itu menutupi mata kaki. Apakah semua bank syariah di Indonesia sudah 100% terlepas dari riba? Saya nggak bisa mengatakan begitu, nggak bisa menjamin seperti itu. Bila tidak, bagaimana solusinya? Ini solusi sebagai nasabah atau sebagai pemilik bank? Kalau sebagai nasabah ya nggak usah diambil bunganya atau bagi hasilnya, nggak usah ngutang kepada bank. Tapi kalau sebagai pemilik bank ya ini harus ada undang-undangnya dulu dirubah sesuai dengan syariat. Payung hukumnya disesuaikan dulu baru bisa mendirikan bank yang sesuai dengan syariat. Harus ada Bank Indonesia Syariat dulu, baru ada bank-bank syariat yang betul-betul syariat. Kalau Bank Indonesia belum syariat nggak bisa ya. Bagaimana penjelasan tentang ikhtilat? Yang dimaksud definisinya, kalau definisi ikhtilat yang dilarang itu adalah percampur bauran antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya di satu tempat yang dalam durasi yang lama. Durasinya lama dan itu bukan karena kondisi darurat. Kenapa harus ada kriteria-kriteria atau dobit seperti ini? Pertama, kalau durasinya singkat itu tidak dianggap ikhtilat. Seperti laki dan perempuan sama-sama tawaf, nggak bisa tawaf dari dulu sampai sekarang ini dibikin ini jalur khusus laki, ini jalur khusus perempuan. Dari zaman Nabi nggak ada seperti itu ya. Jadi ini karena singkat sifatnya ya, durasinya selesai sudah. Kemudian juga darurat juga. Karena nggak mungkin kita memisah-misahkan di sini atau di pasar, ya kecuali kalau ada pasar yang khusus lewat sini perempuan tok, yang sebelah sini laki tok. Tapi ada nggak pasar kayak gitu?
Kalau ada bagus, kalau nggak ada ya sudah, pasar yang ada ini silahkan belanja tapi seperlunya saja. Dan karena biasanya singkat, orang tidak berlama-lama, orang nggak ada orang ke pasar tuh tidur di situ, nggak ada kan? Untuk berjam-jam nongkrong situ nggak ngapa-ngapain, nggak, orang membeli sesuatu sudah dia pulang lagi. Nah, ikhtilat yang diharamkan itu seperti apa? Contohnya belajar laki perempuan di satu kelas, itu ikhtilat yang diharamkan. Kenapa? Karena durasinya lama. Duduk, saling lirik sana, lirik sini, ya. Nah, ini bahaya, ini yang berpotensi menimbulkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan itu bukan darurat. Ada kok sekolah-sekolah yang misah, ada nggak? Ada banyak. Ya, dan orang tetap bisa belajar dengan cara terpisah. Karena ilmu itu ditransfer dengan suara. Suara bisa didengar tanpa harus saling membaur seperti itu. Ya. Teman anak kadang berteman ke rumah anak tidak kenal waktu. Sementara anak biasa ba'da isya langsung tidur. Namun kalau anak tolak khawatir dia tersinggung. Bagaimana sikap anak? Ini yang repot. Ya, kalau nggak mau nemuin sudah bilang saja, maaf saya nggak bisa nemuin sekarang. Tulis saja di depan pintu, ya. Jangan diganggu, sedang tidur. Sedang istirahat, sudah. Ya. Bolehkah menggabungkan saum Syawal dengan saum Ayyamul Bid dalam satu niat untuk melakukan ibadah? Saya tidak tahu nih jawabannya. Apa yang harus saya lakukan jika mendapat undangan makan ketika sedang puasa sunnah? Mendoakan. Atau boleh juga dia membatalkan puasanya. Ya, al-mutanaffil amiru nafsihi. Orang yang sedang berpuasa sunnah itu adalah amir bagi dirinya. Ya, pemimpin bagi dirinya. Boleh dia selesaikan puasanya, boleh juga dia batalkan. Ya, dua-duanya boleh dilakukan. Kalau dia ingin menolak atau ingin tetap berpuasa, disunnahkan untuk mendoakan. Ya, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'im fa in syaa'a falyat'am wa in syaa'a falyusalli. Kalau seseorang yang sedang berpuasa itu diundang untuk menyantap suatu hidangan, maka silahkan dia makan, dan kalau tidak maka doakan orang yang memberi makan yang undang tadi. Apakah saya masih mendapat pahala puasa bila saya membatalkan puasa tersebut? Tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk memuliakan yang mengundang, ini biasanya terjadi ketika awal-awal bulan Syawal. Biasa suasana Id masih terasa, masih sering orang itu bertamu ke rumah kerabatnya diberi suguhan-suguhan. Kalau nggak dimakan sama sekali, kecewa dia. Ketika itu kalau antum niatkan saya ingin membesarkan hatinya, dia sudah capek-capek masak, menyediakan makanan untuk saya akan masih bisa puasa di hari yang lain. Ya, dia dapat pahala insya Allah. Ya, dia dapat pahala puasa insya Allah. Ya. Bahkan sebaiknya jangan segera puasa. Lewatkanlah barang seminggu, 2 minggu. Sampai sudah kunjung mengunjung itu sudah berakhir. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran orang undang dia makan. Silahkan antum berpuasa setelah itu lebih afdol insya Allah. Aduh, nggak habis-habis. Mohon nasihat, maaf tetangga anak ada indikasi berbuat syirik, praktek perdukunan dan seorang lagi usaha dengan cara riba. Saya belum berani menasihati, dimungkinkan timbul masalah, bagaimana solusinya? Bisa antum beri hadiah buku yang menjelaskan tentang bahaya syirik, bentuk-bentuk syirik dan bagaimana seseorang bertaubat dari itu. Demikian juga yang terkait dengan riba. Atau ajak dia ke majelis ilmu, kemudian ketika dia mendengarkan sudah mau hadir, pelan-pelan, jangan langsung. Ya, baru datang sekali tanya, Ustadz apa hukum riba? Udah wassalam, gak balik lagi dia. Ya, pelan-pelan, ya, kondisikan dulu, dia sudah tertarik, antum bikin kesepakatan dulu sama ustadznya. Ustadz, ini ada orang
masih ngeriba. Ya, tolong jelaskan tentang bahaya-bahaya riba dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang mudah difahami. Bisa. Itu pernah dipraktekkan oleh salah seorang murid saya. Dia ingin menasihati orang lain, dia nggak bisa caranya, tapi dia sampaikan. Kemudian kita bikin kesepakatan nanti ketika kajian, antum tulis pertanyaan begini, antum kelilingkan dulu kertasnya sehingga nggak diketahui siapa yang bertanya. Nanti saya akan jelaskan sesuai dengan masalah yang dihadapin oleh orang, dan alhamdulillah itu berhasil memberikan dia kesadaran. Aduh, panjang nih. Saya lajang dan masih kuliah, alhamdulillah ada wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Saya bingung, Ustadz, saya masih belum bisa menafkahi karena masih kuliah dan ukhti juga masih kuliah. Sebaiknya tindakan saya seperti apa? Ya, nggak lepas dari kondisi antum sendiri. Apakah antum bisa bersabar, tidak terjerumus dalam fitnah syahwat dengan menunda pernikahan itu? Ataukah ada kekhawatiran akan terjerumus? Karena hukum nikah itu menyesuaikan dengan kondisi orang itu sendiri. Ada orang yang sudah wajib menikah, ada yang disunnahkan tapi nggak wajib, ada yang mubah, boleh-boleh saja, ada yang makruh, ada yang haram. Ya, jadi tergantung bagaimana antum itu. Bagaimana hukum melakukan bleaching atau merubah pigmen warna rambut asli untuk mengecat rambut agar berwarna namun bukan warna hitam. Warnanya seperti warna pink, hijau. Ini untuk akhwat. Mohon penjelasannya. Buat apa? Apa tujuannya? Innamal a'malu binniyat kan? Tujuannya apa gitu loh. Kalau dia mau dandan, di depan siapa dia mau dandan? Sudah bersuami atau belum? Ya. Saya khawatir ini ya. Ini termasuk tindakan merubah ciptaan Allah. Padahal nggak ada alasan syar'i. Toh warna rambutnya hitam, normal orang warna rambutnya hitam. Kalau ada orang umur 20 tahun udah putih semua, diwarnai, ini ada alasan gitu loh. Karena dia mengalami kondisi yang tidak sewajarnya. Tapi kalau orang dibeli rambut hitam atau hitam agak kecoklatan, itu normal. Jangan-jangan dia merubah ini karena dia nggak puas dengan rambut yang Allah berikan kepadanya, dengan warna rambut yang dia miliki. Nah ini malah bahaya, karena Rasulullah SAW mengatakan, la'ana Rasulullah SAW al-namisah wal mutanammisah, ya, al-washimah wal washimah, al-washimah wal mustawshimah wal namisah wal mutanammisah, al-wasilah wal mustawsilah wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alisnya atau yang mencukur alis atau yang minta dicukur. Jadi kalau ada orang kerja di salon, kerjaannya mencukur alis pelanggan-pelanggan yang perempuan, dia dilaknat. Pelanggannya juga dilaknat. Yang menyambung rambut atau minta disambung rambutnya, dua-duanya dilaknat. Yang menato atau yang minta ditato untuk perempuan, karena memang dulu itu yang suka bertato tuh perempuan. Dan tato tuh bukan harus lambang banteng gitu, bukan. Ya, tato itu juga ya sekedar hitam-hitam, ya, lambang-lambang apa, warna hitam di mana, di pipi atau di bibir atau di mana gitu ya. Itu kebiasaan perempuan, bukan berarti kalau laki-laki malah nggak apa-apa. Ya, itu justru laki-laki yang tiru-tiru perempuan. Dan mereka yang mengikir giginya sehingga giginya kelihatan masih kecil-kecil, renggang-renggang seperti gadis belia. Ya, padahal sudah berusia. Nah ini semua dilaknat. Di akhir hadis Rasul mengatakan al-mughayyirati khalqallah. Sekedar untuk mempercantik saja. Itu dilakukan sekedar biar lebih menarik dan dalam rangka mengubah-ubah ciptaannya Allah. Nah itu malah terkena laknat. Karena ini ada kaitannya dengan iman dia. Dia kayak nggak rela gitu loh.
Allah berikan kepadanya rambut yang begini. Padahal rambutnya itu masih wajar, normal. Ya, normal. Bukan orang yang sampai abnormal, tidak, itu masih normal seperti itu. Tapi dia enggak puas, dia protes dengan takdir Allah. Makanya berat hukumannya, itu kena laknat. Baik. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.